Shalom, salam sejahtera bagi Bapak Ibu Saudara-saudara, anak-anak yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Jumpa kembali bersama saya Pendeta Eka di dalam renungan firman Tuhan pada hari ini, hari Rabu 29 Maret 2023. Sukacita dan damai sejahtera dari Tuhan kiranya menyertai hidup kita sekalian. Puji nama Tuhan. Bacaan firman Tuhan hari ini sampai pada kitab yang baru, yakni kitab Nabi Hosea pasal yang pertama. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Baik, sebelum kita akan merenungkan bagian firman Tuhan hari ini, kita akan berdoa bersama. Tuhan Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur, terima kasih buat kasih setia dan penyertaan-Mu yang sungguh nyata kami alami. Dan biarlah semua itu menjadikan kami menjadi pribadi yang semakin kenal Tuhan dan hidup dalam ketaatan akan firman-Mu. Karena itu kami mau terus belajar firman Tuhan. Mampukan kami Tuhan untuk dapat memahami serta menerapkan firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terpujilah nama-Mu. Demi nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Hosea pasal pertama ayat 1-9 saya akan bacakan bagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Firman Tuhan yang datang kepada Hosea bin Beeri pada zaman Uzia, Yotam, Ahaz, dan Hizkia, raja-raja Yehuda, dan pada zaman Yerobeam bin Yoas, raja Israel. Ketika Tuhan mulai berbicara dengan perantaraan Hosea, berfirmanlah ia kepada Hosea, "Pergilah, kawinilah seorang perempuan sundal dan peranakanlah anak-anak sundal, karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Maka pergilah ia dan mengawini Gomer binti Diblaim. Lalu mengandunglah perempuan itu dan melahirkan baginya seorang anak laki-laki. Kemudian berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Yisrael kepada anak itu, sebab sedikit waktu lagi maka aku akan menghukum keluarga Yehu karena hutang darah Yisrael, dan aku akan mengakhiri pemerintahan kaum Israel. Maka pada waktu itu aku akan mematahkan busur panah Israel di lembah Yisrael." Lalu perempuan itu mengandung lagi dan melahirkan seorang anak perempuan. Berfirmanlah Tuhan kepada Hosea, "Berilah nama Lo Ruhama kepada anak itu, sebab aku tidak akan menyayangi lagi kaum Israel dan sama sekali tidak akan mengampuni mereka. Tetapi aku akan menyayangi kaum Yehuda dan menyelamatkan mereka demi Tuhan Allah mereka. Aku akan menyelamatkan mereka bukan dengan panah atau pedang, dengan alat perang atau dengan kuda dan orang-orang berkuda." Sesudah menyapi, Lo Ruhama mengandunglah perempuan itu lagi dan melahirkan seorang anak laki-laki. Lalu berfirmanlah ia, "Berilah nama Loami kepada anak itu, sebab kamu ini bukan umatku dan aku ini bukanlah Allahmu." Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seperti apa rasanya ditolak oleh Tuhan? Bagaimana mungkin Tuhan yang dikenal Maha Pengasih tega menolak umatnya? Namun itulah yang tengah dihadapi umat Israel saat Hosea dipanggil menjadi nabi. Mengapa hal itu terjadi? Umat Israel tidak setia lagi kepada Tuhan. Hal itu difirmankan kepada Hosea di dalam ayat yang kedua mengatakan, "Karena negeri ini bersundal hebat dengan membelakangi Tuhan." Tuhan bersusah hati karena ketidaktundukan umatnya kepada firman-Nya. Dalam hal ini ketidaksetiaan orang yang dipercayai, ketidaksetiaan umat yang dicintai tentu lebih menyakitkan hati Tuhan. Situasi yang dihadapi oleh Hosea membuat panggilan kenabian yang diterimanya menjadi sangat tidak mudah. Ini tercermin dari apa yang mesti dilakukannya untuk menjadi gambaran hidup dari pesan yang Tuhan Allah hendak sampaikan kepada umatnya. Hosea harus mengambil seorang perempuan sundal menjadi istrinya, hingga memperanakan anak-anak sundal pula. Tujuannya adalah supaya Israel sadar bahwa mereka telah bersundal dengan hebat.
Pada masa itu, menikahi seorang perempuan sundal berarti menurunkan martabat. Dan apa yang dilakukan Hosea ini merupakan sebuah masa percobaan atau latihan rohani. Dia harus melakukan hal yang bukan menjadi kegemarannya, bahkan bisa jadi merupakan hal yang sangat ia benci atau tidak disukai. Pengalaman hidup Hosea dalam menempuh panggilan sebagai seorang nabi pantas menjadi perenungan gereja. Setia pada panggilan untuk menyuarakan suara kenabian yang sekalipun penuh dengan resiko. Dalam hal ini, Hosea berani mengambil resiko demi menegakkan nama Tuhan atas umatnya. Hosea telah mengalahkan kepentingan pribadinya ketika ia memperistri seorang sundal sekaligus memperanakan anak-anak sundal. Hosea rela menanggung beban perasaan ketika menjadi ayah bagi Yesreel, Lo-ruhama, dan Lo-ami. Nama-nama itu menunjukkan kepedihan hati Tuhan terhadap Israel. Jadi pernikahan Hosea dan Gomer menjadi gambaran umatnya yang bersundal kepada Tuhan, dan itu merupakan kekejian di hadapan Tuhan. Dikatakan di dalam ayat-ayat yang kita baca tadi, Tuhan menolak bangsa Israel ketika mereka tidak setia, dan Nabi Allah Hosea rela menderita supaya bangsa Israel menyadari akan dosa-dosa mereka dan kembali menjadi umat kekasih Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita sebagai umat Tuhan, mari kita senantiasa menjaga hubungan kita dengan Tuhan. Janganlah kita berpaling kepada yang lain, sebab Tuhan Allah adalah Allah yang cemburu. Israel dikatakan mereka telah bersundal dan menyakiti hati Tuhan, sehingga gambaran pernikahan Hosea dan Gomer, kemudian juga anak-anak yang dilahirkan, itulah menjadi sebuah ilustrasi bagaimana Israel telah bersundal dan telah menyakiti hati Tuhan. Tetapi Tuhan yang penuh kasih tetap ingin umatnya yang telah membelakangi Tuhan bertobat dan kembali kepadanya. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, menjadi berkat buat kita mengenai kisah ini, supaya janganlah kita ditolak oleh Tuhan oleh karena kita selalu membelakanginya. Berbahagialah kalau kita diterima sebagai umatnya oleh karena iman percaya kepada Kristus. Karena itu mari kita pegang teguh kepercayaan yang diberikan Tuhan, dan cinta kasih Tuhan dicurahkan kepada umatnya, dan umatnya boleh terus mengalami cinta dan berkat-berkatnya di sepanjang kehidupannya. Karena itu janganlah menyimpang dari apa yang telah Tuhan tetapkan. Tetaplah setia kepada Tuhan, sebab yang kepadanya kita setia lebih dulu menyatakan kesetiaannya kepada kita. Dia yang senantiasa terus menyertai dan akan menyatakan janjinya, kita akan mengalaminya ketika kita berkomitmen untuk tetap setia berjalan bersama dengan Dia. Kiranya firman Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu mengucapkan syukur dan terima kasih atas firman Tuhan. Kami rindu kehidupan kami berkenan kepada Tuhan. Karena itu kami mau tetap menjaga kehidupan kami yang seturut dengan firman-Mu. Karena firman yang Tuhan berikan adalah untuk kami kerjakan dan kami lakukan di dalam kehidupan kami, sehingga nama Tuhan dipermuliakan. Terima kasih ya Tuhan atas firman-Mu. Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.